kita amal yang 6 sampai 32 tahun membangun masjid. Ternyata mereka bisa membuat Mekah yang dulunya sebuah wilayah yang sangat besar, tidak ini kemudian juga kata-kata, dan tidak diperhitungkan oleh Romawi dan Persia itu. Tetapi setelah Muhammad SAW bangkit dan menjadi Rasul, kita paham Mekah di kemudian hari menjadi sebuah mercusuar peradaban yang bisa mengalahkan hegemoni peradaban Persia dan Romawi, bahkan hampir berabad lamanya menguasai peradaban dunia menjadi negara adidaya yang tidak pernah dialami oleh bangsa-bangsa lain hampir 1400 tahun. Amerika dijaya saat sekarang ini baru 80 tahun saja. Kalau diperhitungkan dari awal dunia Amerika itu baru 140 tahunan. Dulu juga Prancis menjadi negara adidaya, Rusia juga demikian, Uni Soviet dulu. Uni Soviet hanya 40 sampai 60 tahun. Nah, jadi permasalahan kita adalah baru peradaban ini di kemudian hari akan kemana? Saya meyakini baru peradaban ini akan kembali kepada umat Islam. Cuma umat Islam itu diwakili oleh siapa? Apakah diwakili oleh anak-anak pang, anak-anak malai, anak-anak yang rambutnya diwarnai, ya, hidungnya ditindik, telinganya ditindik, tidak kebeli anting, pakai tutup botol aqua, celana dibolongin, baju dibolongin. Ini pilihan kita. Karena kenapa? Apakah kita bisa mengandalkan generasi peradaban atau baru peradaban bangsa ini dan umat ini kepada mereka? Karena dalam sejarah, dalam sejarah bangsa-bangsa lain sudah menguasai dunia, tinggal bangsa yang berbentuknya seperti kita inilah, yang disebut bangsa Melayu bukan, yang disebut bangsa Jawa juga bukan. Cuma mungkin wajah-wajah kita ini yang antara Oriental dengan Oriental juga terlalu jauh, ya. Disebut Barat juga terlalu jauh. Cuma wajah-wajah kita ini yang disebut punya hidung tapi tidak terlalu langsung, ya. Disebut juga bangsa-bangsa seperti bangsa apa namanya itu kalau dalam ilmu sosiologi itu bangsa apalah dari seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, karena apa? Orang Eropa, Muslim, yang Arab sudah menguasai peradaban dunia. Berganti-ganti. Muslim Arab itu berganti-ganti dari khilafah 30 tahun lamanya zaman Rasulullah SAW, 60 tahun lamanya zaman Rasul sampai Khulafaur Rasyidin. Berganti nanti dengan khilafah Umayyah hampir 100 tahun, berganti dengan khilafah Abbasiyah hampir 200 tahun, kemudian berganti dengan Fatimiyah sampai kepada Turki Utsmani. Tapi sebelum itu kita melihat semua itu rata-rata diwakili orang Arab, oleh orang Timur Tengah. Bahkan yang mencengangkan ada satu bangsa yang wajahnya itu wajahnya putih, mirip-mirip bangsa Mongolia, matanya sipit, tapi di era ulama yang itu sudah mengalahkan pasukan Islam dan mereka menguasai peradaban Islam. Kemudian mereka awalnya Islam dan Islam. Ya. Nah, tinggal itu masalahnya kita ini, masalah kita ini sebagai bangsa, terutama melihat fenomena kita sebagai bangsa Indonesia dan umat Islam, rata-rata umat Islam generasi muda sekarang umat Islam di survei itu ternyata hanya menjadi pemikiran dari teknologi, bukan pemikiran teknologi. Siapa yang membuat Facebook? Seger-buker karena susah. Siapa yang membuat handphone? Kita tahu semua lah siapa orang yang membuat itu. Cuma di antara mereka itu tidak
pribadi-pribadi yang alay tadi, ketika dia sekolah, dia datang ke sekolah tapi tidak pernah belajar. Ketika dia menjadi mahasiswa, tapi tidak pernah serius menjadi mahasiswa. Dia memiliki gelarnya itu gelar MA, mahasiswa abadi tidak selesai. Ketika dia menjadi pegawai yang kalau dia jadi dokter yang terjadi adalah malpraktek, kalau yang terjadi adalah kapitalisasi kemiskinan, dan bagaimana seorang dokter itu bisa kaya raya dari rasa sakit orang lain. Bagaimana saat ini kita melihat bagaimana dokter yang tidak bertanggung jawab dengan amanah, beban, tanggung jawab kerjanya. Ketika dia menjadi pejabat pajak, dia seperti kita tahu sekarang pada model korupsi dan sebagainya dengan modus sekarang. Ketika dia menjadi suami, dia tidak pernah bertanggung jawab terhadap suaminya. Waktu pacaran demikian soleh, demikian baik kelihatan, tetapi ketika sudah menikah dia akan bahwa itu buaya dan lebih dari buaya. Nah, oleh itu ada 3 hal yang dilakukan Rasulullah SAW untuk mencipta sebuah generasi yang adab dan generasi yang memperjuangkan peradaban. Pertama, Rasulullah SAW sukses mencipta atau mengkader atau melakukan regenerasi terhadap generasi umat yang satu yang memiliki atau yang disebut dalam bahasa Arab itu disebut dengan takwiyatul ihtimam. Apa takwiyatul ihtimam yang tahu? Takwiyatul ihtimam itu artinya adalah bahwa Rasulullah SAW berhasil mencipta mengkader sosok-sosok yang memiliki daya orang yang mampu membina, mengokohkan daya tahan dia, baik daya tahan fisik, daya tahan logika, daya tahan pemikiran, daya tahan ibadah, daya tahan spiritual, itu dia memiliki daya tahan. Sehingga dalam sabda Rasulullah, sab'atu yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan selain naungan Allah itu pada hari kiamat, yaitu adalah seorang pemuda yang artinya mu'azzarun bil masjid, artinya itu senantiasa terkait erat dengan. Saya ingin tanya kepada teman-teman, berapa lama kita akan BlackBerry dengan ibu kita, berapa lama kita menggunakan internet kita, bermain Facebook. Saya yakin Anda semua ini semuanya sudah masuk di sahabat yang ada di jamaah Facebook ya. Saya ingin tanya, berapa lama makan handphone, BlackBerry dengan berbagai jenisnya, iPad, dengan memegang Al-Quran. Saya yakin yang namanya BlackBerry itu akan dibawa ke kamar mandi, dibawa waktu makan, dibawa waktu tidur, dibawa sampai lagi ngigau juga bisa update status. Lagi ngigau, bisa lihat ya. Nah, ini ternyata ini rahasianya mengapa Cina sekarang itu menutup 70% acara televisi yang tidak mendidik dan menutup akses sosial internet yang hanya digunakan sebagai sarana hiburan. Kenapa? Karena Cina tahu bahwa yang merusak peradaban generasi muda itu adalah seorang anak muda tidak lagi memiliki imunitas yang kokoh, imunitas yang tangguh menghadapi problematika kehidupan yang lebih sulit dibandingkan. Bagaimana sekarang seorang wanita
yang rela menggadaikan kehormatan dirinya hanya untuk cinta buta. Seorang wanita tidak lagi memiliki daya tahan ketika dipanggil oleh suaminya dengan kata-kata honey, I love you baby. So sweet. Dan teman, ketika dipanggil demikian, yang tadinya tegar langsung melampias ke dalam. Sampai-sampai ketika diputuskan oleh pacarnya, dia senantiasa bernyanyi, kau hancurkan aku dengan ini PR kita. Bagaimana sekarang ini seorang laki-laki dia lebih taat kepada pacarnya daripada kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya SMS, bagaimana belajar? Baik, jawabannya cuma baik. Tapi kalau pacarnya SMS, Beb, lagi apa Beb? Jawabannya itu, aku sedang tidur memimpikan kamu. Kata dia, kok sama dengan aku? Itulah kan kira-kira. Sampai ada anak masuk ke program yang bikin statusnya itu, Neng, bapak kamu ini ya astronot ya? Kok tahu? Karena di mataku ada bintang-bintang. Sampai seperti itu. Ini PR kita. Nah, makanya saya pesankan lah kalau aktivis dakwah, kalau di berjilbab. Sekarang saya tahu banyak juga akhwat bukan akhwat, wanita yang berkerudung, wanita yang kepalanya ditutup, mohon maaf ya, tapi hatinya tidak ditutup. PR kan di internet itu sekarang sudah mulai banyak orang yang menjadi manusia-manusia yang tergadaikan cintanya di internet. Nah ini yang PR kita. Maka kita sekarang harus memiliki daya tahan. Artinya Islam itu tidak mengharamkan Facebook, Islam tidak mengharamkan Twitter. Tapi bagaimana kita bisa nge-tweet sehari itu 5 kali, tapi sholat 5 waktu itu tidak pernah kita jalankan. Ya. Nama pacar kita update status bisa tiap menit, tiap jam, lagi makan, lagi makan baksonya difoto, upload, ganti buburnya difoto, makan hamburger, foto, bikin status. Tapi kita tidak pernah mengupdate keimanan kita, tidak pernah mengupdate status hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Ini baik kita. Ya. Jadi bagaimana kita memiliki daya tahan agar saya ini sekarang lagi kuliah, berapa lama sih di Fakultas Kedokteran kuliah? 3,5 tahun. Bisa tidak 3 tahun kita selesai? Tidak bisa. Tidak bisa. Harus 3 tahun setengah. Tapi kalau ditambah 3 tahun lagi jadi 6 tahun setengah, itu jadi dokter lampu. Dan ini PR kita. Jadi kalau saya sebagai mahasiswa guru waktu saya S2 di UI, juga saya juga pernah S2 di UI di program belajar di Kedokteran. Saya masuk 2001, kalau tidak saya itu bulan September sudah kuliah, dan saya mengatakan saya harus selesai 2003. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Saya berada 2000. Dan Allah menakdirkan saya bisa selesai hanya 18 bulan saja. Dengan nilainya cukup lah, ya bisa dipercaya calon kedua. Cukup lah. Saya tidak mengatakan saya pintar, tapi saya mengatakan saya harus selesai cepat-cepat. Kenapa? Karena memang tidak ada lagi biaya kalau lewat tahun. Dan ketika saya belajar di Al-Azhar di Mesir, orang lain 1 tahun 1 tingkat itu 1
Ya 2 semester itu bisa 2 tahun, bisa 4 tahun. Saya katakan ya Allah, saya harus 4 tahun selesai. Allah takdirkan saya selesai 4 tahun, dan itulah ya sisi-sisi bagaimana kita memiliki hidayah. Apakah saya pintar? Tidak juga. Biasa-biasa saja. Yang pintar lebih banyak lagi. Tetapi bagaimana kita mengelola waktu? Apakah saya tidak pernah bermain-main? Bermain-main biasa. Main bola. 1, 2 kadang-kadang suka. Ya. Internet berada. Bahkan internet di Mesir 97 sudah ada internet. Di Indonesia ini belum ada. Nah, ini biasa. Jadi bagaimana ke depan? 3 tahun setelah itu bisa jadi sarjana kedokteran, 2 tahun menjadi ikut koas, dan tahun kemudian memiliki cita-cita menjadi spesialis, lalu lagi kuliah. Kalau bisa anda ini sebagai muslim dan muslimah bisa menciptakan atau bisa menemukan obat-obat yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan konsep Islam, tidak lagi ada babi, tidak ada lagi macam-macam. Ini PR. Sebab kalau hanya ikut-ikutan dengan teori barat, ternyata kebanyakan teori kedokteran barat sekarang itu termentahkan. Ya, teori kedokteran barat yang sekarang ternyata oleh mereka sendiri tidak dipakai. Tapi di Indonesia anak panas sedikit baru 26 derajat saja sudah disuntik, sudah diapa dan sebagainya, kasih antibiotik, akhirnya anak itu bibinya rontok, hidungnya jadi 4, bokoknya seperti itu, bengkak-bengkak dan sebagainya. Dan sekarang betapa banyak orang yang meninggal dunia karena salah diagnosa oleh seorang dokter. Penyakit anemia dibanding leukemia. Ya, penyakit anemia itu apa? Kurang tidur ya. Anemia kurang tidur. Apa? Kurang darah. Ya nggak apa-apa, saya bukan kedokteran. Kalau leukemia, beda kan kalau penyakit beda kan? Pengobatannya beda. Nah, banyak sekarang dokter-dokter yang saya kira ini dokternya mungkin ya IP-nya itu dikontrol ya. Jadi IP-nya 2,6, 2,5 di umur 2,2. Nah, supaya lulus kan. Ini PR buatan. Ini yang pertama. Bagaimana kita memiliki daya? Yang kedua, Rasulullah berhasil membina generasi muda umat Islam di masa lalu itu adalah menjadi manusia yang memiliki iroda, memiliki cita-cita. Tabiatul iroda, generasi muda yang mampu membina cita-citanya, cita-cita yang tertinggi. Jadi kalau saya tanya kepada anda semuanya, cita-cita anda apa? Menjadi dokter. Dokter sekarang sudah banyak. Dan dokter sekarang orang masyarakat sudah pilih-pilih dokter. Ya. Kalau dokter itu tidak ramah, dokter itu tidak menjarah obatnya, tidak menenangkan pasiennya, itu ditinggalkan oleh pasien dengan sendirinya. Artinya kalau kita hanya sebatas mencari kehidupan dan status kita sebagai dokter, akan berhenti akan banyak pasien. Maka bagaimana sekarang cita-cita kita adalah menjadi dokter-dokter yang bisa menemukan ramuan-ramuan Islami. Coba meneliti, anda semua teliti tentang metodologi KAI. KAI itu apa? Pengobatan yang Rasulullah yang menggunakan besi ditempelkan ke penyakit sehingga penyakit ke badan dan penyakit itu menjadi berkumpul di tempat si KAI itu. Ya. Jadi kalau nanti ditempel di kepala, semua penyakit itu nempel. Tapi Rasulullah tidak pernah mempraktekkan itu karena Rasulullah hanya menggunakan madu dan hijama, dan hijama itu sekarang praktikan dengan buka dan dengan madu. Ya. Nah, artinya sebagai teman-teman yang bagaimana cara artikan KAI itu bagaimana dengan metodologi modern. Tentu kalau orang pakai besi dulu zaman dulu kan tidak ada alat-alat modern. Nah, sekarang saya tantang mahasiswa Fakultas Kedokteran di Unpad ini bisa tidak diciptakan alat yang mirip dengan zaman Rasulullah, dan itu bisa menjadi alternatif dari pengobatan selain yang ada. DPR. Dan rata-rata teman-teman yang berbahagia, ya kita sekali lagi karena cita-cita kita kurang, maka cita-cita kita biasanya bersumbu. Sumbu itu sumbu pendek. Ya. Sumbunya itu hanya sumbu pendek.
Kita nanti hanya cita-cita yang jadi dokter. Nah, kalau yang laki-laki, insya Allah, kita lihat dari doanya, mudah-mudahan sudah jadi dokter, berdoa lagi jadi dokter perempuan. Ya, cantik, solehah, tidak ada apa-apa. Orang tuanya, kita segera meninggal dunia, karena kekayaannya banyak. Ujung-ujungnya kita menjadi umurnya cukup pendek. Yang perempuan itu demikian. Akhirnya kita tidak memiliki cita-cita. Saya ingin kasih contoh di Indonesia ini ada dokter yang biasa-biasa saja. Jos Rizal itu tahu ya? Jos Rizal itu yang ketua BSMI pusat itu tahu kan? Bagaimana Jos Rizal itu bagaimana beliau menjadi fasilitator terbentuknya dan bentuknya rumah sakit Islam Indonesia juga. Karena bertemu dan saya melihat orang itu ya biasa saja. Saya itu di waktu kuliah itu bukan orang yang ingin yang besar, dahsyat, tapi dia begitu mulus dan apakah kita siap? Dan kemarin ada seorang akhwat yang akhwat itu muslimah perempuan yang meninggal dunia di Gaza. Ini PR kita. Artinya jangan sampai kita ini melulu ketika melihat pasien datang itu wafi duiten, gitu ya. Sehingga pasien itu tergambar dengan rupiah, ayo 50.000, 100.000, misalkan. Ini wajah 10.000, tidak boleh. Bagaimana ada cita-cita kita yang luhur misalnya, ya Allah ya Rabbana, hamba gratiskan pengobatan seorang ini biar dia bisa sehat, bisa beribadah, dan hamba mengharap rezeki itu dari Allah. Oh, misalkan mahal dari fakultas dokter rumah sakit saja berapa? Mahal itu mahal, tapi sekali lagi rezeki Allah itu akan kita dapatkan dari jalan yang tidak ada kesalahan, dari menolong orang lain. Ya, dan yang ketiga, ini yang terakhir, Rasulullah SAW sukses membangun generasi umat terdahulu adalah karena Rasulullah SAW sukses membina, membangun generasi muda yang lebih mengutamakan karya, lebih mengutamakan amal nyata, lebih mengutamakan perjuangan daripada khayalan, lebih mengutamakan amal daripada khayal, lebih mengutamakan serius daripada santai. Lihat sekarang ini generasi muda kita, saya lihat di survei oleh Profesor Habibie bahwa mahasiswa Indonesia itu rata-rata hanya baca buku ketika mau ujian aja. Rata-rata mahasiswa Indonesia hanya baca buku 20% dari spesialisasinya. Jadi kalau seorang fakultas kedokteran, dia lebih sering baca buku Kopingho, buku novel, buku apa itu 212, ya, Pendekar 212 atau Harry Potter, itu lebih sering dia baca daripada buku kedokteran yang harus dia baca. Bahkan mahasiswa Indonesia ternyata hanya yang 15% saja yang bisa mengakses dan menguasai ilmu-ilmu tentang spesialisasinya itu bersumber dari luar. Karena itu rata-rata orang Indonesia, mahasiswa Indonesia tidak pandai berbahasa asing kecuali bahasa selain bahasa ibunya. Kalau orang ibunya itu bahasa Sunda, dia akan pandai berbahasa Jawa. Kalau dia orang Jawa, dia pandai bahasa Padang. Kan? Bahasa Inggrisnya campur-campur. Ya? Orang Sunda campur bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Indonesia, awal ibu bisa. Bahasa Inggris nggak paham, ya. Orang Inggrisnya nggak ngerti, orang Sunda nggak ngerti, orang Indonesia. Ini penting. Maka saya menyarankan kalau ada yang saya sendiri sama lah, saya juga kan anak masih muda lah, ya. Muda. Dan alhamdulillah saya ini sudah punya anak 3 dari 2 bibit, alhamdulillah. Bibit yang pertama saya, bibit yang kedua istri saya. Jadi saya melihat tugas saya adalah membangun generasi itu, dan ini PR kita. Kenapa? Karena saya meyakini siklus peradaban ini sekarang sudah kembali ke Turki, ya. Sekarang sudah kembali ke Turki, dan saya lihat Turki dengan Indonesia ada semacam bersama. Turki nanti didukung oleh Mesir, nanti didukung oleh negara-negara belum, dan
wanita kimia itu adalah Syiah. Dan sekarang Al-Azhar itu menjadi universitas milik Sunni. Jadi saya melihat bangun peradaban yang akan berjalan dan mungkin nanti untuk orang Islam adalah akan ke China, Amerika nanti akan hancur. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah posisi Indonesia itu di mana. Kalau pemimpinnya masih ragu, pemimpinnya kayak Jeremy lebih suka nyanyi daripada kerja, ya cari ST12 ya. Bagaimana seperti itu? Karena ternyata di negeri ini, ya saya kira kalau ganteng cantik mah sudah nasib dan sebagainya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masa polisi yang disorotnya gantengnya kan bukan prestasinya. Ternyata yang ganteng yang cantik menghabiskan harta Indonesia itu orang-orang yang cantik kan. Jadi yang ganteng-ganteng di sini, yang cantik-cantik di sini, tolonglah anggap itu sebagai karunia Allah Subhanahu Wa Taala, tapi gunakan kecantikan kalau memang penting, kan? Gunakan juga disyukuri untuk ditonjolkan itu jangan cantiknya, ditonjolkan itu jangan. Kalau badan apa six pack, oh itu dibanggakan dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang perempuan itu tidak suka yang six pack, suka yang gendut-gendut. Kalau yang gendut itu suka. Six pack juga kalau bekerja six pack itu ya tetap aja suka yang gendut-gendut. Nah ini mungkin anjuran dari saya ketika kita bicara peradaban Islam di masa lalu, dan saya berdoa mudah-mudahan di antara itu semuanya. Kira ini sebentar berapa ya? 4, 2, 3 ya. Nah, 3 ada. Ya ini kan masih dulu saya sering isi di Ashifa, itu dari zaman dulu yang masih bawah itu. Dan mungkin maksudnya saudara semua. Sekarang baru ketemu lagi, proyeknya sudah berganti. Kemudian ada perawatan, pemerintahan. Ini ada semacam resolusi bagi kita. Ketika kita sekarang semester 6, kan kita lagi selesai semester 2. Disyukuri karena sudah susah tapi katanya saya juga mahal. Jangan sia-siakan waktu kita paling sia-sia. Dan saya kira kehidupan biasa, tapi jangan sampai kita ini internet tapi digunakan apa juga. Internet itu bukan ilmu, tanya Syekh Google, Profesor Google. Saya kira akan lebih manfaatnya kita menampilkan wajah kita akan kita tidak mau ya. Kita perlu analisis kritis, insya Allah demikian. Kalau ada pertanyaan kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sekarang dibuka di pertanyaan, ini barangkali ada yang teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Dari awal ada yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tertarik dari berbicara dunia ini. Ini kalau pertanyaan itu boleh ya? Nah, saya
kita tahu di masa lalu ya kita membuat beberapa kesalahan dan itu masih berkembang kan meskipun ada yang salah. Mengaturkan karena itu orang tua itu. Dunia ada yang ditanyakan tidak menerima selamatnya? Mana? Semoga datang dari awal lihat dia. Pertanyaan supportnya. Jadi saya melihat bahwa kaidah tentang musuh dari musuh saya kalau saya terus begini ketika kita melihat sebuah pergumulan yang harus kita kaji apakah ini pergumulan ideologis sifatnya pergumulan sosial saja atau pertahanan ekonomi. Saya melihat bahwa di satu sisi Irak itu memang Syiah dan juga kawan-kawan tanda petik anti terhadap minoritas Sunni. Di Iran itu banyak juga kaum Muslim bahkan muslimnya dari yang dulu. Yang pernah bertemu lagi itu dengan komunitas Sunni Iran, mereka berbangga akan menjadi orang Indonesia, serba enak, serba bebas. Nah, tapi ketika berhadapan dengan sifat ideologis dalam arti bahwa sejelek-jelek Iran masih ada, ya, sejelek-jelek Iran masih mengakui sejelek-jelek Iran masih mengakui Muhammad sebagai Rasul, dan sejelek-jelek Tuhan akidah dia adalah bahwa Allah sebagai. Maka di sini kita menggunakan kaidah nata awal fi mattafaqna wa natasama fi mattafaqna. Kita tolong-menolong dalam hal apa? Dalam hal sesuatu yang kita sepakati bersama. Sepakati bersama apa? Israel adalah musuh kamu enemy kita. Mau Syiah kan, mau Muslim kan, kamu enemy kita adalah Israel. Ya, di baik Israel dan Amerika dan Eropa, maka semua itu adalah kamu enemy. Maka ketika Iran atau negara manapun yang berhadapan dengan kamu ini maka kita mendukung saudara kita karena dia masih mengakui syahadat dan Allah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Soal nanti kesalahan-kesalahan dia yang dilakukan itu kita serahkan kepada Allah. Kalau dia misalnya kita langsung ditawakil kepada langsung dibawa, kita hanya menghukum, memberikan judgment itu, kondisi itu kepada yang kita paham, yang kita lihat, yang kita rasakan. Jangan kepada sesuatu yang di luar itu. Itu baik ya? Baik, karena dari penampilan sudah baik. Berjambut, jambutnya itu berlebar, itu sampai dengan saya. Dan tapi misalkan ada kaki yang lain, ada apa nama kaki itu apa? Bersembunyi di balik fakta. Itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah sampai ketika orang munafik itu Rasul bin Sabar. Rasul sudah diberitahu oleh wahyu bahwa si pulang seperti orang munafik. Tapi Rasul saat itu menutup rapat-rapat yang diberitahu hanya Umar bin Khattab. Ya, yang diberitahu itu hanya Umar bin Khattab. Dan munafik itu si pulang. Dan Umar bin Khattab sambil meninggal itu menahan. Kenapa? Karena ada kamu enemy bersama di dalam dua. Sekarang jadi kalau sekarang ada orang, saya kira ya laku memalukan wala kalian kami
kira itulah bangsa yang kita habis. Jadi ya sekarang syariah habis. Ya. Apalagi Indonesia. Kapal selam tahun-tahun punya 24 kapal selam. Sekarang cuma punya 2. Satu sudah tidak bisa naik ke atas. Kalau yang lama bawah. Satu lagi kapal selam lagi karena sudah jadi museum di Surabaya. Jadi kita ini sudah itu tidak ada cara lain. Kita bukan mendukung akidah Syiah ya, tetapi kita mendukung bahwa kita Iran itu menjadi yang terdepan dalam menghadapi dan yang kedua sangat bagus bagaimana Rasul mencipta atau mengkader orang-orang generasi. Jadi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah cara adalah tidak dinamika memulai dari diri sendiri. Ini digunakan oleh Agim dengan 3M itu kan sebenarnya itu semuanya dari hadis Nabi dan Al-Quran. Ya, ibda dinamika mulai dari dirimu, kemudian memulai dari hal yang terkecil dan jangan pernah meninggal. Ingat kita seorang anak muda yang lagi habis menikah, lagi masa-masanya hati belum beriman dengan istrinya, tiba-tiba ada panggilan jihad, langsung aja bawa senjata jihad. Ini coba kalau kita, saya kira ya enakan yang gue bukan untuk bantu kan, suruh jihad udah gitu. Coba ada anak muda yang dulu lagi meninggal di rumah, ya. Lalu ke rumah itu lepas dibuang, dia mau bawa pulang. Nah, kita ini kan nggak seperti itulah. Tapi yang paling pokoknya itu kalau ada orang susah nih nggak punya duit nih, kalau dokter nih, dia ingin berobat. Rumah sakit sekarang ini kalau nggak ada, siapa yang tanggung jawab? Itu tidak. Siapa yang tanggung jawab? Kalau nggak ada akses, nggak ada apa-apa, susah. Kayak di situ orang susah jarang sakit. Kenapa? Karena terlalu singkat dari dokter. Nah, kalau kita tidak orang susah, ini pasti nggak ada. Kalaupun bayar nggak bisa. Kira-kira mau tidak? Ya dari upah kita lah sedikit kita sisihkan. Tidak semuanya mungkin. Yang penting kita siap mulai. Nah, oleh karena itu saya sarankan, termasuk untuk saya pribadi, tidak ada cara seperti itu kecuali kita ini. Ya, cobalah yang kewajiban pokok sholat lima waktu. Belajar sedekah dari sekarang, ya. Kemudian juga belajar untuk melaksanakan amal-amal sunnah. Kita jalankan dari yang mudah dulu, jangan langsung melakukan hatam sehari, maksudnya 2 bulan nggak pernah ngaji lagi. Dari yang mudah. Ini sholat malam